Hai semuanya. Hari ini kita mau share 4 hal yang bisa ngebantu kita sehingga kita semakin konsisten dalam saat teduh kita. Nah, yang pertama menurut aku adalah dengerin lagu worship. Karena walaupun kita nggak sambil benar-benar fokus mendengarkan lagu worship, kita bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Dan tanpa kita sadari itu tuh masuk ya tim ke pikiran kita. Betul, apalagi dengan musik itu tuh penulisnya tuh nggak sembarangan nulisnya. Mereka nulis tuh berdasarkan firman Tuhan. Dan di Alkitab kan dibilang bahwa kita bisa sangat powerful kalau kita mendengarkan dari telinga kita firman Tuhan. Mengatakan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga enaknya tuh kita sebagai manusia emang kita enjoy gitu dengerin lagu, dengerin musik. Kita bisa lakuin sambil ngelakuin hal-hal lain juga. Dan kita percaya itu bisa sangat powerful buat hidup kita ya. Iya, karena menurut aku setiap kali aku denger lagu worship, it affects my moods. Kayak mood aku tuh berubah dan dipengaruhi juga dengan apa yang aku dengar, Tim. That's so good. Nah, dan yang kedua apa nih, Tim? Yang kedua adalah renungan atau devotional. Dan yang paling kita rekomen adalah melalui app Bible dari YouVersion. YouVersion, Itu ada hampir di semua smartphone. Dan kalian di situ bisa baca Alkitab dan bisa baca renungan yang ditulis banyak orang. Situ pilihannya banyak yang dalam bahasa Indonesia. Itu kita suka karena itu tuh nggak semuanya panjang. Kayak ada yang bisa selesai dalam 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan kalian dapat tulisan pengertian tentang Alkitab. Habis itu baca Alkitabnya, firmannya, dan kalau kalian ngelakuin itu sama orang lain, ada tempat dimana kalian bisa sharing apa yang kalian dapat dari apa yang udah kalian baca. Nah iya, selain itu kalau pakai app mereka juga ada tema-temanya. Jadi bisa kita sesuaikan sama situasi kita. Misalnya kita lagi insecure atau kita lagi anxious gitu. Dan enaknya itu bisa dilakuin bareng-bareng, ya kan? Betul. Bisa lakuin bareng-bareng sama temen. Jadi bisa accountable lah ya. Nah tapi kalau misalnya buat kalian yang suka baca, nah dulu aku tuh juga pakai buku. Nah ini buku devotional aku dulu yang aku pakai, namanya Battlefield of the Mind, karena aku suka overthink banget. Dan menurut aku Joyce Meyer ini bagus banget nge-explain semuanya sehingga aku bisa ngerti dengan mudah. Dan biasanya di devotional juga dia ngasih ayatnya, jadi habis baca kita bisa sambil langsung buka Alkitab juga gitu. Betul. Jadi bisa kita relate Dari renungannya ya. Iya, ini yang aku pakai dulu. Judulnya Battlefield of the Mind sama Closer to God. That's good. Tapi sekarang aku udah nggak pakai buku lagi karena aku maunya yang gratis. Iya, kalau di app kan gratis ya. Kalau di app gratis ya. Nah, yang ketiga paling penting adalah baca Alkitab. Nah, karena ini sumber kita untuk tahu apa sih yang Tuhan mau kita lakuin, apa sih yang Tuhan ngomong tentang kita. Nah, tapi susahnya nih kadang kalau kita udah mulai kita susah konsisten nih, Tim, susah sampai habis gitu. Makanya mungkin buat yang baru mau mulai journey ini sama Tuhan, kita bisa mulai baca dari Amsal dan Mazmur. Jadi pagi kita baca Mazmur, terus malam kita baca Amsal. Nah, ketika kita ngelakuin itu secara konsisten, pasti kita akan semakin haus dan lapar untuk kenal sama Tuhan gitu. Dan yang paling penting kita nggak bersandar pada perasaan kita gitu. Karena ketika kita merasa kering dan kita nggak membaca Alkitab, rasanya males gitu, rasanya mendingan ngelakuin hal-hal yang lain, which is manusiawi banget. Karena aku juga sering merasa kering gitu lagi nggak mau baca Alkitab gitu. Tapi yang aku lakuin adalah tetap paksain baca Alkitab gitu, karena feeling kita itu it doesn't matter gitu. Karena akan ada waktu dimana kita buka Alkitab dan kita ngerasa Tuhan ngomong sama kita, dan ada waktu dimana kita buka Alkitab kita nggak ngerasain apa-apa, kita flat aja gitu. Tapi just keep on doing it gitu, karena Tuhan tuh ngelihat ketaatan kita. Betul. Dan enaknya kita emang nggak harus mulai langsung banyak. Kamu mulai sedikit-sedikit aja tuh Tuhan udah bisa ngelakuin banyak hal-hal yang hebat dalam hidup kamu, hidup kita ya. Iya. Dan yang mau kita jelasin kenapa pentingnya juga karena khotbah dan renungan itu bagus, tapi itu kan penjelasan dari orang lain tentang firman Tuhan. Nah, lebih pentingnya juga selain itu kita langsung ke source utamanya. Kita langsung ke firman Tuhan, surat yang Tuhan udah bikin juga. Nah, yang terakhir adalah untuk mencari komunitas. Susah banget untuk kita jalanin hidup ini, dan perjalanan ini itu sendiri. Tuhan nyiptain manusia sebagai makhluk sosial, jadi dimana kita menghadapi tantangan-tantangan hidup yang Tuhan udah janji loh di Alkitab, memang kita akan ada tantangannya dalam hidup ini. Kita ada orang-orang yang bisa nge-support kita dan nuntun kita, dan juga kalau kita nyimpang, karena kalau kita nyimpang tuh kita nggak sadar, jadi ada orang-orang yang ngeliat dan bisa ngasih advice dan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Betul. Dan cari komunitas yang seiman, yang bisa nge-support kamu, apalagi kalau kamu belum lama baru mulai perjalanan ini untuk mendekat ke Tuhan.
lebih baik lagi kalau ada orang-orang yang udah berpengalaman dan udah di depan kamu yang bisa nuntun kamu dan nge-guide kamu ya. Betul, setuju banget. Nah, sekarang kita ada challenge of the week. Yang pertama adalah untuk cari satu lagu worship favorit kalian, lagu pujian penyembahan yang paling kalian suka, dan mulai dengerin itu setiap hari. Sampai kalian kerja, belajar, ngelakuin aktivitas lain, kalian bisa mulai dengerin itu setiap hari. Nah, yang lagi aku suka adalah Dear God-nya Cory Asbury. So bagus. Nomor 2 adalah untuk cari Bible plan atau devotional yang kalian bisa lakuin. Yang kita rekomend kayak tadi adalah YouVersion Bible app. Nanti kita bikin linknya di description. Iya, itu gratis. Itu gratis. Kalian dari situ bisa cari Bible plan yang bisa kalian ikutin untuk lakuin mungkin minggu ini, 3 hari ke depan, 5 hari ke depan. Iya. Dan challenge ketiga apa, Cel? Challenge ketiga adalah mulai baca Alkitab, pagi baca Mazmur, malam baca Amsal. Satu pasal. Oke, bisa. Iya. Dan yang terakhir adalah untuk cari satu teman kalian yang bisa kalian ngelakuin ini bareng-bareng. Iya, dimana betul. Kalian bisa ingetin satu sama lain, bisa doa bareng-bareng. Iya, betul. Jadi kalian bisa undang teman kalian juga di app YouVersion itu. Yeah. Jadi nanti, nah enaknya di app ini adalah kalian bisa ngelakuin rame-rame lebih dari satu orang, ya kan? Betul. Jadi bisa tulis juga at the end apa yang kalian pelajarin, segala macam gitu. So it's really helpful. Yeah. Kira-kira itu 4 hal yang mungkin bisa kita bagiin untuk membantu kalian supaya kalian saat teduhnya konsisten. Pokoknya yang paling penting adalah quality bukan quantity. Jadi start small aja tapi pastiin taat dan konsisten. Ya. Nah pastinya bukan cuma 4 hal itu yang bisa kalian lakuin di dalam saat teduh kalian, tapi kita percaya kalau kalian mau mulai dengan 4 hal ini dan bisa ngelakuin itu dan konsisten, hidup kalian bisa berubah, bisa semakin berbuah. Iya, agree. So kira-kira segitu dulu video Closer to God series kita hari ini, and we'll see you in the next video. God bless you. Bless you, bye.